sudah soleh, orang tuanya dapat. Orang tuanya akan dapat. Musa, Masya Allah, saya doakan kebaikan untuk adinda Musa. Hafal Quran, 30 juz. Ketika dia hafal Quran, orang tuanya ikut diangkat. Anaknya berangkat haji, bapaknya ikut haji. Anaknya berangkat ke Jeddah, bapaknya ikut ke Jeddah. Semua orang tuanya. Dan yang dicari biasanya orang tuanya. Silahkan cek. Bukan berapa hartanya, bukan macam-macamnya. Ketika ada anak orang baik, antum akan tanyakan siapa orang tuanya. Pertama, apa itu istiqamah? Istiqamah itu dari kata qamah ditambah ista. Qamah itu asalnya tegak, lurus, sempurna. Kalau ditambah ista, kata ista dalam bahasa Arab menunjuk pada usaha atau keinginan untuk mewujudkan sesuatu. Bisa berarti permintaan atau usaha untuk mewujudkan sesuatu. Misal, kalau wujudnya permintaan, antum pernah dengar kalimat istighfar? Istighfar itu dari kata ghafara, artinya ampunan, al-ghufru. Ditambah ista jadi istaghfara, minta ampunan. Sifatnya disebut dengan istighfar. Maka ista di sini fungsinya untuk memohon, meminta. Ada yang sifatnya usaha. Usaha untuk mewujudkan sesuatu. Misal, ta'at, ketaatan. Ta'atun, bentuknya bisa ibadah. Haji bagian dari ta'at. Salat bagian dari taat. Ketika ditambah istata'a, sifatnya disebut istita'ah, maka istita'ah adalah ikhtiar usaha untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah. Kalau dikaitkan dengan haji, artinya usaha agar bisa mewujudkan haji yang diharapkan. Ikhtiar agar bisa berhaji, singkatnya demikian. Maka disebut dengan istita'ah. Ketika Allah misalnya sampaikan man istata'a ilaihi sabila, haji itu disebutkan istata'a. Ingat, terjemahan yang paling tepat bukan diterjemahkan dengan mampu, tapi berusaha untuk mampu. Kalau diterjemahkan dengan mampu berarti terbatas pada kalangan tertentu. Tapi kalau berusaha untuk mampu, artinya setiap kita punya peluang untuk mewujudkannya. Tergantung mau usaha atau tidak, itu poinnya. Was, hati-hati dalam menerjemahkan sesuatu ya. Kadang-kadang setiap huruf bahkan harakat itu bisa memberikan makna tersendiri. Ya, antum simpulkan, saya belum istita'ah. Kenapa? Belum ada harta. Betapa banyak orang kaya yang belum bisa berhaji. Dan tidak sedikit orang-orang yang dipandang tidak mampu dengan hartanya, justru dia berangkat dalam haji. Itu luar biasa. Jadi ketika antum mau mewujudkan haji atau ibadah dengan baik, tambahkan ista, iringi dengan ikhtiar untuk mewujudkannya. Seorang gadis cilik namanya Naura pernah menulis surat kepada kami. Ya, dan saya menangis membaca itu dalam kamar hotel. Dan saya mendoakan kepada Allah supaya diwujudkan cita-citanya. Ustaz Adi, saya Naura, kelas 4 SD, baru hafal 4 juz ya Ustaz Adi. Mohon doakan saya agar bisa menjadi penghafal Quran. Saya ingin jadi hafid, ingin memberikan mahkota di kepala orang tua saya. Mohon doakan Ustaz Adi, semoga saya sekeluarga bisa umrah sama Ustaz, haji ke Baitullah. Masya Allah. Saya diam, saya menangis. Saya bermohon kepada Allah agar menerima bagian dari doa dinda itu. Anak kecil polos menulis dengan guratan tangannya. Tum tahu apa yang terjadi? Dia cuma menuliskan kalimat, tapi kalimatnya sampai menggetarkan arsy. Saya baru tahu kemudian sehari sebelum ini, sebelum hari ini, hari Rabu kemarin. Kalau doanya sudah dijawab oleh Allah jauh sebelumnya. Dari mana doanya? Dialihkan lewat yang lain supaya ada sinergi dalam kebaikan. Syekh Ali Jabir yang pertama merespon itu. Awalnya saya ingin berangkatkan kemudian di bulan November, tapi Allah menginginkan lebih cepat dia berangkat. Kami akan berangkat umrah bulan November, tapi Allah menginginkan dia lebih cepat berangkat karena tangisannya, karena doanya, karena harapannya. Lalu Syekh Ali Jabir, Masya Allah, semoga Allah rahmati beliau, berikan kebaikan. Ya, kemudian diberikan dengan sekeluarganya umrah dari tulisan tangan anaknya yang diberangkatkan, dianya, adiknya, bapaknya, ibunya. Membayangkan bagaimana anak ini berusaha dalam kebaikan. Dan biasanya ibu bapak kalau anak sudah soleh, orang tuanya dapat. Orang tuanya akan dapat. Musa, Masya Allah, saya doakan kebaikan untuk adinda Musa. Hafal Quran, 30 juz. Ketika dia hafal Quran, orang tuanya ikut diangkat. Anaknya berangkat haji, bapaknya ikut haji. Anaknya berangkat ke Jeddah, bapaknya ikut ke Jeddah. Semua orang tuanya. Dan yang dicari biasanya orang tuanya. Silahkan cek. Bukan berapa hartanya, bukan macam-macamnya. Ketika ada anak orang baik, antum akan tanyakan siapa orang tuanya. Silahkan cek. Makanya dalam ilmu hadis, ketika ada hadis diriwayatkan oleh seorang anak, maka nama anak akan dihilangkan, tapi dilekatkan pada bapaknya. Abdullah bin Abbas, nama aslinya Abdullah, bapaknya Abbas. Ketika ada hadis riwayat Abdullah bin Abbas, kalimat Abdullahnya dibuang.
disingkat jadi Ibnu Abbas, anaknya Abbas. Ingin menunjukkan karena Abdullah jadi baik karena peran bapaknya. Abdullah bin Umar, anaknya Umar, disebut Ibnu Umar. Silakan. Abdullah bin Amr bin As, dihilangkan Abdullahnya, disingkat Ibnu Amr bin As. Kenapa? Ingin menunjukkan bahwa ada peran orang tua di dalamnya. Jadi kalau antum ingin anaknya soleh, orang tuanya soleh duluan. Soleh duluan. Dalam bentuk sikap ya, bukan bentuk nama. Ustaz, nama saya soleh, istri saya solihah. Kenapa anak saya belum begitu? Antum belum diwujudkan dalam bentuk ikhtiar. Itu masalahnya. Jelas ya? Di teman-teman, ayo masukkan nilainya ke situ, hadirkan ke situ, ikhtiar kita, dan insya Allah ada kebaikan di dalamnya. Yang paling menarik sekarang istiqamah. Istiqamah dari kata qamah. Qamah itu tegak, lurus, sempurna. Kalau semua ibadah diawali dengan kata qamah, itu artinya ibadah itu ditunaikan dengan sempurna. Turunannya aqama yuqimu iqamah. Iqamatun selalu disingkat dengan qamah, yang nyingkat orang Indonesia. Semua kalimat salat dibuka dengan kata iqamah yang menunjuk pada ibadah. Alladzina yuqimunas shalah wa aqimus shalah, aqimis shalah. Rata-rata dibuka dengan demikian. Lihat baik-baik. Kalau antum ingin menunaikan ibadah dengan sempurna, kan tidak langsung sempurna seketika. Apakah ketika Anda tahajud, misalnya malam ini bangun jam 3, tahajud jam 3 lewat 20, karena 20 menit siap-siap. Apakah mohon maaf, malam selanjutnya akan bangun di jam yang sama? Belum tentu. Walaupun alarm dipasang dengan situasi yang sama, 2.15, 2.30, 2.45. Alarm pertama mematikan alarm kedua, alarm kedua matikan alarm ketiga, alarm ketiga masih nundutan, ya kan? Menunggu jam 3 tiba. Nih, hari pertama bisa pas jam 3, tapi hari kedua belum tentu. Ya, hari kedua sama bangun, tapi informasi lebih dahsyat sampai kepada kita. Begitu mau ngambil air wudhu, BBM bunyi, ping, setan masuk kemudian ke hati kita. Baca dulu daripada penasaran. Begitu dibaca, Masya Allah, MU melawan Manchester City. Pertemuan dua pelatih klasik antara Pep Guardiola dengan Jose Mourinho. Sekarang poinnya cuma beda 2, karena kemarin MU dia seri ya skornya, kemudian Manchester City menang, skornya cukup telak, 7-2 dia menang kemarin itu. Masya Allah. Sekarang akan pertemuan menentukan, kalau MU menang maka juara dia, poinnya 1 bedanya. Kalau Manchester City menang, poinnya beda 5. Luar biasa. Terus orang ini suka bola lagi, itu yang masalah. Saya nggak pernah nonton teman-teman, tapi kalau saya katakan saya nggak nonton, buang-buang waktu. Tapi saya kalau ditanya insya Allah bisa jawab ya. Itu ya. Saya tahu Ancelotti dipecat, saya tahu ya. Ancelotti dipecat di Bayern Munchen ya, karena kemarin dia kalah juga ya, 3-0 kalah di Liga Champions ya. Kemudian langsung seketika dipecat, nanti isunya akan digantikan oleh Jurgen Klopp. Jurgen Klopp sedang melatih Liverpool sekarang ya. Isunya musim ini dia akan selesai dan pindah lagi ke Bayern Munchen. Dia sebelumnya di Borussia Dortmund. Borussia Dortmund itu lawannya ya, rivalnya adalah Bayern Munchen. Siapa itu? Udah. Sudah sini. Tapi sekali lagi saya nggak nonton. Ini 3.20. Antum berusaha ngatasi gangguan ini, berusaha untuk konsisten sempurna sesuai waktu dan keadaannya. Berusaha tambah ista. Dengan qamah. Disatukan jadi istaqama, yastaqimu, sifatnya disebut dengan istiqamah. Jadi istiqamah itu artinya usaha untuk konsisten dalam kebaikan atau ketaatan. Usaha untuk konsisten menunaikan ketaatan. Istiqamah tahajud, istiqamah puasa, istiqamah baca Al-Quran, istiqamah berdoa dalam kebaikan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara saya bisa istiqamah? Itu pertanyaan terbesarnya. 1, istiqamah dimulai dengan ilmu, pengetahuan dulu. Kalau antum kerjakan sesuatu tanpa pengetahuan, maka tidak akan ada motivasi bagi kita untuk menguatkan hal yang ingin kita kerjakan. Bahkan Nabi SAW pun ketika akan diangkat menjadi Rasul, kemudian diberikan tugas beliau untuk berdakwah, itu jedanya 5 tahun sampai berdakwah, dan dari jeda itu diberikan dulu bekal pengetahuan. Apa ayat yang turun kepada beliau? Pertama kali wahyu pertama turun, Iqra. Diminta belajar dulu, belajar, baru kemudian setelah turun pengetahuan yang cukup, baru 5 tahun setelah itu 615 Masehi diberikanlah tugas kemudian dengan turunnya Quran surah ke-74 Al-Mudaththir untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah sekarang antum ingin istiqomah di bidang apa? Misal antum pilih dulu, saya ingin istiqomah satu-satu lah, nggak usah semuanya. Misal saya mau istiqomah dalam sholat dulu.
Maka sebelum antum tunaikan ibadahnya, antum keluarkan dulu hadis-hadis, ayat-ayat dari Al-Quran, hadis dari Nabi, petunjuk salat yang benar.